Mereka kesusahan dalam hal flexibility pada saat mereka presentasi ke semua pemegang sahamnya. Jadi seperti board meeting lah. Jadi meeting dengan semua pemilik saham dari proyek tersebut. Dan hal ketiga yang juga sangat ditekankan adalah oleh klien saya terutama di Niken Seikei. Kita lebih banyak terlibat dengan mereka di desain proses juga, yaitu project yang dari Hong Kong itu ada dua, yaitu Alpha Hotel, itu high rise building juga, kemudian kantor. Yang punya hotel dengan yang punya kantor ini ownernya sama dan proyeknya bekerja bersamaan. So kita terlibat di dua project yang lagi jalan dan kita juga membantu mereka menyiapkan konten untuk presentasinya. Dan yang ketiga pada saat itu untuk marketing konten dari MR, proyek yang namanya D1, D2 dari Niken Seikei. MR itu yang punya Burj Khalifa. Karena beberapa kali saya ngomong sama beberapa orang, banyak yang nggak ngerti MR itu apa. MR itu developer yang punya Burj Khalifa. Untuk marketing konten beda lagi. Tapi yang saya ingin highlight adalah untuk yang presentasi ya. Nah, kalau pada saat presentasi itu mereka banyak komunikasi sama saya mengatakan bahwa kalau misalkan pakai still image aja itu nanti mereka kesusahan dalam hal flexibility pada saat mereka presentasi ke semua pemegang sahamnya. Jadi seperti board meeting lah. Jadi meeting dengan semua pemilik saham dari proyek tersebut. Dan itu biasanya terjadi sebulan sekali, sometimes 2 bulan sekali. Tapi most likely sebulan sekali. Jadi Jepang Hong Kong begitu. Jadi presentasi itu kalau pakai still image, ternyata kalau memang ingin mempresentasikan semuanya, most likely katakanlah 10 image saja nggak cukup sebetulnya. Kalau sudah seperti hotel ataupun perkantoran. Katakanlah rumah lah, 1000 meter persegi, satu ruangan aja apakah cukup pakai 2 image? Most likely nggak cukup. Terutama kalau kita menjelaskan ambient dan feature-feature penting dari sebuah rumah. Misalkan kita pakai meja kayu di meja makan yang biasa dijual di Bali, berhubung saya tinggal di Bali, jadi banyak sekali meja-meja kayu itu yang diekspor. Saya sering lihat dan saya juga sering lihat juga di daerah Kerobokan. Nah, saya juga kebetulan belinya di daerah Sunset Road. So, presentasi itu penting dan still image itu kurang ternyata. Dan kalau mereka harus nunggu still image yang rendernya sampai 20-30 image, pertama waktunya nggak nutut, yang kedua cost-nya besar sekali. Kita sempat coba pakai animasi. Ternyata pakai animasi pun ada masalah. Animasi untuk marketing dengan presentasi desain is completely different, pasti dari segi kualitas ya. Kalau kita dalam hal marketing banyak sekali yang perlu dimasukkan faktor-faktornya. Well again, kita tidak terlalu membahas tentang marketing. Tapi untuk presentasi desain itu most likely boring sebetulnya, karena memang cuma walkthrough, jalan begitu aja. Otomatis yang ngelihat juga bosan kan. Kita mau bikin animasi seberapa lama kalau walkthrough? Kita lihat 3 menit aja udah bosan kalau cuma bergerak gitu aja sama lagunya diputer-puter itu aja. Jarang juga kan ada video yang lagunya itu sampai 10 menit atau 7 menit. Rata-rata paling cuma 3 menit, 4 menit. Nah, itu boring. Kalau misalkan kita mau bikin pakai lagu yang aneh-aneh juga nanti meetingnya malah ribut. Ya kan? Kok bising sekali ya, lagunya nggak tepat. Jadi lagunya most likely slow, malah bikin orang ngantuk. That's the problem. Itu hal-hal kecil yang nggak terlalu diperhatikan sebetulnya oleh banyak artis di industri ini. Kemudian itu masih dari faktor lagu dan membuat orang boring. Dan pada saat board meeting itu bikin ngantuk semua, ya kan? Most likely akan ada problem di next meeting. Kalau ngantuk kan ya ditanyai hahaha gitu kan juga nggak masuk akal juga kan. Jadi boring juga meetingnya. Dan problem yang kedua, misalkan kalau kita katakanlah punya animasi, presentasi animasinya kurang lebih 7 menit. Kita nggak usah ngomong 7 menit lah, kita ngomong yang 4 menit aja deh. Kemudian misalkan begini, sudah sampai menit ketiga 30 misalkan ya. Tahu-tahu kliennya bilang, saya kepingin lihat itu lagi yang tadi, yang di daerah lobby misalkan. Nah sekarang arsiteknya harus nyari yang daerah lobby itu menit keberapa nih. Yes betul, itu memang bisa dipersiapkan ya. Tentunya dari cara presentasinya, dari videonya sudah arsiteknya sudah harus benar-benar tahu daerah lobby itu di mana, menit keberapa. Well, itu memang bisa direncanakan dari awal. Tapi kan repot juga kan.
mereka kok masih harus dipusingkan dengan hal-hal yang presentasi yang ribet. Jadi misalkan tahu-tahu kliennya minta yang daerah lobby. Nah, tetap bagaimanapun arsiteknya harus mencari ini menit keberapa ya. Apalagi kalau mereka udah nggak sempat nih merencanakan lobby itu di menit keberapa. That's another problem. Jadi bayangkan kalau kita lagi presentasi, most likely katakanlah kita mahasiswa ya, kita presentasi TA-nya kita nih kepada dosen. Tahu-tahu kita lagi nyari nih. Tugas akhir kan sama dengan kalau lagi seorang arsitek meeting sama board, meeting sama pemegang saham. Ya kan, rasanya kayak mau diterkam aja kan gitu ya, kita sebagai presenternya. Jadi kalau kita lagi cari videonya, otomatis yang terjadi there's something awkward. Jadi aneh gitu, kok jadinya sepi banget gitu ya. Nah, kalau kita nyarinya terlalu lama, akhirnya nanti sesama pemegang saham saling ngobrol. Ya kita juga nggak ngerti ya, mereka juga ada pemikiran jelek, misalkan ini kok arsitek perusahaan besar tapi nggak profesional gitu, presentasinya kacau gitu ya. Nah itu kan juga jangan sampai terjadi. Kemungkinan untuk tidak seperti itu juga ada, tapi kita harus bisa berpikir gimana kita meminimkan pemikiran jelek dari kliennya kita tentunya. Karena sekali lagi kita tugasnya adalah untuk memberikan mereka the best service ya, yang mereka bisa dapatkan. Hal-hal tersebut yang harus bisa kita hindari pada saat presentasi. Dan presentasinya juga harus seseamless mungkin, semenarik mungkin, dan yang terpenting engaging. Terjadi engagement antara pemegang saham ya dengan arsiteknya supaya tidak boring. Which is kalau sudah engagement, kita balik lagi ke faktor psikologinya manusia, yaitu di mana manusia itu makhluk sosial yang selalu butuh manusia lain untuk build a community. Tetap kita butuh ngobrol sama orang lain. Nah, kalau terjadi obrolan ini, apalagi memang satu minat, most likely mereka akan lebih nyaman, dan yang kedua juga relationnya lebih seperti seorang teman. Jadi otomatis kalau ngobrolnya antara arsitek dengan pemegang sahamnya adalah seperti seorang teman, mereka most likely lebih gampang ngomong seperti itu. Dan yang terpenting jangan sampai pemegang sahamnya menganggap arsiteknya ini ingin ngerampok. Ini juga bahaya, ya kan? Mereka selalu pikirannya akan negatif. Pada akhirnya mereka akan terus menuntut yang aneh-aneh gitu. Tapi dengan adanya presentasi yang engaging, itu akan build better relation dengan antara arsitek dengan pemegang sahamnya. Please like this video, tekan tombol subscribe, dan tekan loncengnya supaya setiap kali kita upload video baru, Anda akan langsung dapat notifikasi di handphone Anda. Share it on your IG story dan follow account 2G Academy di Instagram. And I'll see you on the next video.